selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Sherlyn Haba. Saya Betrida Lopis. Kami dari kelas 3B ASB. Pada kesempatan ini, saya dan teman saya akan menyampaikan opini akademik mengenai dana desa, merebaknya kasus korupsi, serta peran akuntansi desa dan koperasi merah putih dalam sistem keuangan desa. Dana desa pada awalnya direncanakan sebagai instrumen pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, dana desa justru sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan perangkat desa. Kondisi ini memunculkan wacana publik mengenai penghapusan dana desa, sekaligus dorongan menghadirkan alternatif penguasaan ekonomi desa seperti koperasi merah putih. Yang kedua, dana desa dan masalah akuntabilitas. Dana desa bertujuan yang pertama meningkatkan pembangunan desa, dan yang kedua mengurangi kemiskinan, mendorong kemandirian ekonomi desa. Namun, kegagalan pengelolaan dana desa sering terjadi pada yang pertama pencatatan keuangan yang tidak tertib, yang kedua pelaporan yang tidak transparan, yang ketiga lemahnya pengendalian internal desa, dan yang keempat kurangnya kompetensi aparatur desa di bidang akuntansi. Kesalahan umum yang berpotensi korupsi antara lain markup anggaran, laporan fiktif, tidak adanya bukti transaksi yang sah, penggunaan dana desa tidak sesuai APBDes. Masalah utama bukan pada dana desa itu sendiri, melainkan sistem akuntabilitas yang belum berjalan optimal. Yang berikut transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal. Dalam konsep akuntansi sektor publik, dana desa seharusnya dikelola berdasarkan yang pertama transparansi, informasi keuangan terbuka bagi masyarakat. Dan yang kedua akuntabilitas, pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana. Dan yang ketiga pengendalian internal, pemisahan tugas, otoritas, dan pengawasan. C. Peran akuntansi desa. Akuntansi desa memiliki peran yang krusial karena 1. Menjadi alat pengawasan penggunaan dana desa. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah desa. Pencatatan dan pelaporan yang baik dapat mencegah korupsi melalui yang pertama, pencatatan berbasis bukti transaksi. Yang kedua, pelaporan berkala dan mudah dipahami. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi seperti Tiskeodes. Contoh solusi akuntansi sederhana. Yang pertama, buku kas umum desa yang diperbarui harian. Yang kedua, rekap pengeluaran berbasis kegiatan. Yang ketiga, publikasi laporan realisasi dana desa di papan informasi desa. D. Koperasi merah putih dan ekonomi desa. Koperasi merah putih hadir sebagai yang pertama, alternatif penguatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, lembaga ekonomi berbasis partisipasi warga. Yang ketiga, mitra desa dalam pengelolaan usaha produksi. Namun koperasi bukan pengganti dana desa, melainkan pelengkap. Yang ketiga, opini dan rekomendasi. Menurut pendapat saya, dana desa tidak perlu dihapus, melainkan yang pertama, diperbaiki sistem akuntansinya. Yang kedua, diperkuat pengawasan internal dan eksternal. Yang ketiga, ditingkatkan kapasitas SDM aparatur desa. Penghapus dana desa justru
justru berpotensi yang pertama memperlambat pembangunan desa, yang kedua memperlebar kesenjangan pusat dan desa, dan sementara itu Koperasi Merah Putih sebaiknya harus yang pertama diposisikan sebagai penggerak ekonomi rakyat, yang kedua dikelola secara profesional dan akuntabel, yang ketiga bersinergi dengan pemerintah desa bukan mengambil alih fungsi dana desa. Terima kasih.